Walamma habban nasimu bi ardil yamani, dan apabila telah berhembus angin, yakni hembusan daripada kenabian itu telah sampai ke negeri Yaman, fa awwalu man nashaqahu, maka yang pertama kali menghirup udara itu siapakah ia? Uwaisunil Qarni, namanya adalah Uwais al-Qarni. Fi sirri wal alani, dalam keadaan sembunyinya atau dalam keadaan terang-terangan. Fabadala nafsahu lil Mustafa wa amana bihi ala bu'dil watani, dia berimanlah ia kepada baginda Nabi SAW daripada negeri yang jauh. Jadi meskipun ia jauh daripada Nabi, tapi dia beriman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa asna alaihi nabiyyu, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi pujian padanya. Biqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan satu ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni la ajidu nafsar rahmani min qibalil yamani. Nabi pernah bersabda, pujian ini ditujukan pada seorang yang bernama Uwais al-Qarni. Ini sesungguhnya aku, kata Nabi, la ajidu, benar-benar telah menemukan nafas ar-Rahman min qibalil yamani, nafas ar-Rahman, nafasnya Allah subhanahu wa ta'ala ada di negeri Yaman. Maksudnya ini bukan Allah itu punya napas, bernapas di Yaman, bukan napas di tinggal Yaman. Maksudnya bukan, orang yang setiap nafasnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang Uwais al-Qarni ketika hembusan daripada dakwah kenabian telah sampai ke negeri Yaman, maka orang pertama yang menghirup dari petunjuk itu namanya Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni itu adalah orang yang begitu mulia, walau dia tidak pernah berjumpa Nabi, tapi Nabi pernah bersabda, sesungguhnya aku benar-benar telah menemukan nafas Allah itu berada di arah Yaman sana. Maksudnya orang yang ada di Yaman itu adalah orang yang senantiasa bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi pernah berkata dalam riwayat yang hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad itu, bahwa Nabi mengatakan sesungguhnya dia ini Uwais adalah penduduk langit, bukan penduduk bumi. Jadi penduduk langit ini turunin bumi. Memang orangnya di bumi, dia adalah manusia, tetapi hatinya seperti hati yang ada di langit, tidak memiliki noda, ya, yakni sebagaimana akhlaknya para malaikat. Itu namanya Uwais al-Qarni. Dipuji Nabi SAW. Bentuk kemuliaan Uwais al-Qarni dibuktikan dengan satu hadis Nabi ini. Yang kedua adalah perintah Nabi kepada khalifah kedua, yakni Umar ibn Khattab, pada dua orang khalifah, yakni Ali bin Abi Thalib, memerintahkan kepada kedua orang mulia ini, nanti kalau sudah datang orang namanya Uwais al-Qarni, kamu berdua datang kepadanya, temui dia, sampaikan salamku kepadanya, dan kamu semuanya berdua ini minta doa darinya supaya memintakan ampun atas kalian berdua. Jadi kita bisa bayangkan dua orang yang termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga, termasuk jajaran orang yang disebutkan oleh Nabi, termasuk dua orang dari 10 orang yang dijamin masuk surga, dapat kabar gembira dari Nabi, 10 orang yang akan masuk surga secara pasti. Siapakah dia? 1 Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar ibn Khattab, 3 Utsman ibn Affan, 4 Ali bin Abi Thalib, dan selanjutnya 10 orang. Bayangkan 2 orang termasuk yang disebutkan dalam hadis itu disuruh Nabi minta doa kepada Uwais al-Qarni. Nah, siapakah Uwais al-Qarni? Nah, sekarang kita akhiri pengajian kita ini dengan membacakan kisah tentang Uwais al-Qarni. Nah, jemaah sekalian, Uwais al-Qarni ini bukan tanpa alasan dipuji-puji Nabi. Yang pertama harus kita ketahui, Uwais al-Qarni bukan sahabat Nabi, walaupun dia hidup di zaman Nabi. Dia hidup di zaman Nabi, maksudnya Nabi masih hidup, ada Uwais, sudah beriman. Dia tidak termasuk sahabat Nabi. Kenapa? Karena dia tidak pernah melihat wajah Nabi, walaupun beriman kepada Nabi.
Karena sahabat itu, pengertian sahabat Nabi itu, yang pertama syarat sahabat itu adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, ya, atau dia pernah melihat Nabi SAW dan dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan kepada Nabi, itu disebut sahabat. Nah, orang yang hidup sezaman dengan Nabi tetapi tidak pernah lihat Nabi tidak dikatakan sahabat, maka dia termasuk dikategorikan sebagai orang yang hidup pada masa tabi'in, ya, tabi'in. Nah, Uwais Al-Qarni ini seorang yang sangat soleh, tinggal di kota Yaman, orang yang tidak memiliki apa-apa, yakni orang yang fakir miskin. Lebih daripada itu, tidak hanya fakir dan miskin, pun memiliki penyakit yang sebab penyakitnya itu orang menjauh darinya. Dia adalah orang yang terkena penyakit kusta sehingga tubuhnya itu penuh dengan belang. Jadi Uwais Al-Qarni adalah orang yang sangat susah dalam hal ekonominya, badannya berpenyakit, seluruh tubuhnya dipenuhi penyakit kusta sampai meninggalkan belang pada tubuhnya. Kemudian dia memiliki seorang ibu, dan ibunya itu dalam keadaan sakit dengan penyakit lumpuh sehingga tidak bisa apa-apa. Uwais Al-Qarni penyakitan, miskin juga, punya ibu sudah tua renta, tidak bisa apa-apa lagi kecuali mengharapkan belas kasihan daripada anaknya yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni orang yang sangat berbakti pada ibunya. Suatu ketika ibunya itu menyampaikan sesuatu kepada Uwais, "Wahai anakku, engkau mungkin sudah melihat bahwa keadaanku bersamamu sudah tidak akan lama lagi. Ada satu keinginanku yang berusahalah engkau untuk memenuhinya. Sesungguhnya aku ini," kata ibunya Uwais, "ingin menunaikan ibadah haji." Ini enggak punya apa-apa, enggak punya kendaraan, enggak punya harta, penyakitan, sakit, lumpuh, anaknya juga dalam keadaan penyakit kusta. Ibunya bilang pengen naik haji. Karena solehnya ini anak namanya Uwais Al-Qarni, maka ia benar-benar bertekad dalam hatinya untuk menunaikan hajat daripada orang tuanya ini. Walhasil dia berusaha supaya bisa membeli seekor anak lembu. Lembu, yakni anak daripada sapi. Walhasil karena jerih payahnya itu berhasillah ia membeli anak sapi. Nah, anak sapi ini untuk apa dia beli? Supaya dia latihan setiap hari selama 8 bulan. Berapa? 8 bulan. Karena 8 bulan lagi akan datang musim haji. Selama 8 bulan setiap hari pekerjaan Uwais Al-Qarni menggendong anak lembu itu dari rumahnya berjalan ke atas puncak gunung, kemudian dia pulang ke rumahnya membawa kayu bakar ditambah menggendong lembu. Dia terus melaksanakan perbuatan itu setiap harinya selama 8 bulan. Tujuannya apa? Dia berlatih karena pada saat datang musim haji ia akan melaksanakan permintaan ibunya, ingin menunaikan ibadah haji, dan ia akan menggendong ibunya untuk menunaikan ibadah haji berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Walhasil setelah lalu 8 bulan tibalah waktu musim haji, dan ibunya itu betul-betul dia bawa melaksanakan ibadah haji, digendong di atas punggungnya, berjalan kaki sampai ke kota Mekah. Dan ia berhasil menghajikan ibunya. Ketika tawaf itu ibunya menangis berlinangan air mata, ibunya berdoa, kemudian Uwais Al-Qarni juga berdoa. Uwais Al-Qarni berdoa, tapi doa Uwais Al-Qarni dalam tawafnya itu tidak ada kecuali satu. Apa doanya? Ingin menjumpa Nabi. Apa? Satu saja doa Uwais ketika tawaf. Apa? Doa dia hanya meminta, "Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa ibuku." Terus
Terus sampai selesai tawaf, ibunya menangis mendengar doa anaknya. Lalu bertanya, "Wahai Uwais, apakah kamu tidak pernah berdoa untuk dirimu sendiri?" Apa kata Uwais? "Tidak perlu, Bu. Saya tidak perlu berdoa untuk saya. Cukup saya memintakan doa untuk ibu." Kenapa? Karena kalau doa ibu semuanya telah diampuni Allah, maka Allah akan memasukkan ibu ke dalam surga. Dan ketika ibu sudah di dalam surga, cukup ridho ibu kepadaku akan membawaku ke surga juga. Maka menangis ibunya. Kenapa? Karena memang ibu, bapak itu adalah penentu. Apa kata Nabi? Kedua orang tuamu itu penentu bagimu. Maksudnya penentu kamu di neraka atau di surga. Kamu di neraka atau di surga, yang menentukan dua orang tua ridho masuk surga, orang tua tidak ridho nauzubillahi min zalik. Itulah doa Uwais Al-Qarni ketika menggendong ibunya tawaf. Ya, singkat cerita, Uwais Al-Qarni selesai menunaikan hajatnya yang begitu berat itu, dan ia kembali setelah menunaikan ibadah haji itu kembali ke Yaman, digendong lagi ibunya. Sampai di Yaman ada satu keinginan sebenarnya yang diinginkan Uwais, ingin berjumpa Nabi. Maka dia mohon izin kepada ibunya, "Wahai ibu, berikanlah izin padaku untuk menjumpai kekasihku," yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ibunya itu karena begitu sayangnya juga kepada Uwais, itu memberi izin dengan syarat. Diizinkan Uwais Al-Qarni menemui Nabi dengan satu catatan. Syarat dari ibunya bahwa setelah dia bertemu dengan Nabi, dia tidak boleh berlama-lama, apalagi bermalam. Dia harus langsung kembali ke Yaman untuk mengurus ibunya. Jadi begitu ketemu, kira-kira salaman, berpelukan dengan Nabi, sudah itu langsung pamit pulang lagi. Maka Uwais Al-Qarni menyetujui daripada syarat itu. Walhasil Uwais Al-Qarni bergegas dari Yaman meninggalkan ibunya, tetapi dengan izin ibunya. Ibunya ditinggalkan di Yaman, kemudian Uwais Al-Qarni pergi dengan cepat ke Madinah menemui Nabi. Sampai di Madinah langsung menuju rumah Nabi. Tetapi ketika sampai di rumah Nabi, Nabi tidak ada di rumah itu. Karena apa? Karena Nabi sedang berada di medan pertempuran. Yang ada di rumah itu hanya istri Nabi. Namanya siapa? Aisyah binti Abi Bakar, binti Abu Bakar As-Siddiq, istrinya Nabi. Lalu bertemu dan berjumpa, kemudian bertanya, "Rasulullah di mana?" "Rasulullah sedang berada di medan pertempuran." Maka apa kata Aisyah? Tidak lama lagi dia akan segera pulang. Tapi setelah sampai dan mendengarkan keterangan Nabi tidak ada di rumah itu, dia ingat akan ibunya dan ingat janjinya pada ibunya. Maka segera dengan menahan kerinduannya kepada Nabi, dia patuhi perintah ibunya, dia kembali lagi ke Yaman, tidak bertemu Nabi. Suatu ketika ibunya sudah wafat, ibu sudah meninggal dunia. Ibu sudah meninggal dunia ini diketahui dari mana? Dari percakapan Uwais Al-Qarni setelah berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Karena sudah tidak lagi tahan itu dan ibunya telah meninggal dunia, maka Sayyidina Uwais Al-Qarni berangkat ingin menemui Nabi di Madinah. Nah, pikir Uwais Al-Qarni kalau sekarang mesti ketemu. Kalau belum ada di rumah akan ditunggu. Kenapa? Karena ibunya sudah tidak ada lagi. Maknanya ibu sudah meninggal dunia. Walhasil pergilah Uwais Al-Qarni terus sampailah kota Madinah. Sebelum masuk kota Madinah, Sayyidina Ali dan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab itu ingat, karena setelah kewafatan baginda Nabi, kan Nabi wafat, khalifah digantikan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Belum ada Uwais, itu ditunggu-tunggu. Kemudian baru pada keadaan zaman Khalifah Umar ibn Khattab, setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, barulah ada kafilah Yaman itu. Dulu Nabi pernah berkata kan pada Umar ibn Khattab, nanti akan ada orang yang namanya Uwais Al-Qarni akan datang ke sini. Carilah dengan tanda-tanda apa namanya? Tanda-tanda seperti apa? Nah, ada cerita yang tertinggal. Ketika selesai tawaf, tadi kan tawaf menggendong ibunya kan? Tawaf menggendong ibunya, lalu berdoa supaya doa
supaya dosa-dosa ibunya diampuni. Dia tidak minta apa-apa untuk dirinya, tapi keberkahannya, anugerah Allah Subhanahu wa taala, selesai ibadah haji itu seluruh penyakit kusta yang ada pada tubuhnya itu hilang. Ya, kecuali hanya tersisa satu. Dalam satu riwayat, kalau di dalam kitab ini tempatnya di sini, tengkuk sini, sisanya ada sisanya. Sisa itu nanti ada ketahuan hikmahnya, jadi identitas dia, sehingga siapa? Umar ibn Khattab dan Sayyidina Ali itu tahu kalau ini Uwais Al-Qarni. Jadi seluruh penyakit kusta yang belang yang pada tubuhnya hilang seketika setelah ibadah haji itu, hanya tersisa satu. Sebagian ulama bilang ada di telapak tangannya, sebagian ada di tengkuk sini. Walhasil tinggal sedikitlah seukuran uang receh itu. Ya. Nah, setiap ada kafilah dari Yaman datang ke Madinah, ditunggu belum ada juga. Suatu ketika pada zaman Umar ibn Khattab, Sayyidina Umar ibn Khattab jadi khalifah, ada kafilah dari Yaman itu datang. Bergegaslah mereka mencari. Ditanya, apakah di kelompok ini ada namanya Uwais Al-Qarni? Lalu ada orang bilang, Uwais? Khalifah nyari Uwais? Ada perlu apa? Uwais yang tukang angon sapi itu katanya, yang di Yaman sama sekali tidak pernah dihormati, dijadikan siapa? Dia bisa ikut rombongan dengan syarat mengurus ternak-ternak yang dibawa. Ada di sana di perbatasan kota sedang mengurus ternak kami, namanya Uwais. Maka bergegaslah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Umar bin Khattab mendatangi tempat di mana Uwais itu. Dan ketika mereka berjumpa dengan salah seorang, maka ada orang yang sedang sholat di tengah gembala itu. Selesai di sholat Uwais Al-Qarni, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali mendekati mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah engkau ditanya, siapakah namamu? Dia bilang Abdullah. Maka tertawalah Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar bin Khattab, tertawa. Kalau bagi Abdullah, Abdullah, kami juga Abdullah. Abdullah itu artinya kan hamba Allah. Tapi nama yang sebenarnya siapa? Ketika mereka bersalaman, maka Sayyidina Umar, Sayyidina Ali itu langsung membalik tangannya, melihat ada tanda enggak ini dibilang Nabi itu. Ternyata ada, memang ada putih di atas telapak tangannya, sisa dari bekas penyakit kusta yang pernah dialaminya itu. Walhasil berjumpalah dengan penuh haru, benarlah yang mereka cari adalah Uwais Al-Qarni. Lalu bertanyalah Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, wahai Uwais, apakah engkau tidak rindu dengan Rasulullah? Menjerit Uwais Al-Qarni itu, menangis sejadi-jadinya, menyampaikan kerinduannya kepada Nabi itu dan menceritakan kenapa tidak sempat berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari percakapan itulah diketahui bahwa ternyata Uwais Al-Qarni itu sudah bisa datang ke Madinah disebabkan ibunya telah meninggal dunia. Nah, singkat cerita, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali menceritakan, menyampaikan pesan Nabi SAW menitipkan salam padamu dan memerintahkan kami meminta doa padamu. Ya, Uwais itu menolak. Seharusnya aku yang minta doa dengan khalifah, dengan dua orang yang dijamin masuk surga. Maka terus menerus berdebat seperti itu. Apa kata Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali? Perintah baginda Nabi bahwa engkau mendoakan kami. Maka Uwais Al-Qarni pada saat itu mengangkat tangannya mendoakan Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar ibnul Khattab supaya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai didoakan itu, maka Sayyidina Uwais Al-Qarni meminta satu permintaan. Setelah hari ini aku berharap tidak ada orang lagi yang mengenalku, maksudnya mengenal identitasku. Biarkan semua orang hanya mengenalku sebagai nama saja, yakni Uwais Al-Qarni, yang orang memandangnya hanya seorang gembala kambing yang hina. Jangan diberitahu akan kedudukan dan kemuliaannya di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhasil Sayyidina Umar, Sayyidina Ali menyetujui permintaannya itu, sehingga singkat cerita Uwais Al-Qarni kembali lagi ke Yaman, hidup seperti biasa di Yaman. Nah,
pada hari kewafatan Sayyidina Uwais Al-Qarni itu semua orang keheranan, dan pada hari itu semua orang baru mengetahui akan identitas Uwais Al-Qarni. Kenapa? Ketika Uwais Al-Qarni ingin dimandikan, semua orang aneh melihat ternyata di situ sudah orang menunggu untuk memandikan, padahal dia bukan penduduk Yaman. Tidak ada yang mengenal mereka, yang jumlahnya begitu banyak menyesakkan jalan. Di tempat pemandiannya, ketika mereka datang akan mengurus jenazah Uwais, di situ sudah banyak orang berkumpul dan entah itu siapa. Ketika akan mengkafani, di situ sudah disiapkan dan orang yang begitu banyak yang belum pernah mereka lihat. Ketika mereka disolatkan, sudah banyak yang menunggu untuk mensolatkan, dan semua yang ada di situ bukan orang Yaman, tidak ada yang mengenalnya. Begitu sampai ke pemakaman dan ketika dikuburkan, maka pada saat itulah mereka mengetahui bahwa Uwais Al-Qarni itu bukan orang sembarangan. Nabi mengatakan Uwais bukan penduduk bumi, tapi dia adalah penduduk langit. Nah, orang yang punya derajat dinyatakan sebagai penduduk langit, apa amalnya? Berbakti kepada ibunya. Jadi ini luar biasa daripada Uwais Al-Qarni. Jadi jangan berani-berani ya kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, ibu, bapak. Jadi kedua orang tua kita itu adalah yang menjadi sebab keberadaan kita di muka bumi ini. Menjadi sebab kita menjadi siapa? Menjadi orang Islam. Dengan Islamnya kedua orang tua kita, kita lahir dalam keadaan Islam. Jadi orang Islam gratis tanpa meminta ya, tanpa meminta. Jadi orang Islam ya, itu luar biasa. Lihat bagaimana perjuangan para sahabat ingin mendapatkan Islam, mendapatkan iman, mereka membuang segalanya. Nah, kita hari ini yang sudah diberikan Allah SWT anugerah langsung lahir menjadi orang Islam, maka jagalah keimanan dan keislaman itu apapun yang terjadi. Tidak layak bagi kita merasa takut, tidak layak bagi kita merasa sedih, tidak layak bagi kita merasa galau selama masih ada iman di dalam hati. Kalau sakit itu hanya sementara. Berapa lama sakit itu? Tidak selamanya, sedikit. Senang sama. Senang berapa lama orang senang? Selamanya? Tidak selamanya. Yang selamanya itu hanya satu. Jika iman terjaga sampai mati, maka itu selamanya. Ya, selamanya di mana? Di surga. Adapun selain daripada itu tidak ada yang kekal, tidak ada kekal abadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah sudah jam 9. Saya cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.